Wilujeng Tepang anak negeri dimanapun berada. Kali ini jejak anak negeri kembali ke daerah Jawa Barat. Tepatnya di Pangandaran dan juga Tasikmalaya. Dan tentunya bersama dengan Abdi Rangga Ma'ruf. Penasaran mau ngapain aja Abdi di sana? Banyak pisan dari mulai ikut nelayan ke tengah laut untuk menjaring ikan, serta mengolahnya menjadi masakan khas dari Jawa Barat. Ada juga nih jenis biota laut unik yang dinamakan ceker ayam oleh warga sekitar. Kira-kira bisa diolah apa ya? Bukan hanya itu, Abdi juga akan membantu akang-akang untuk memanen ikan nila berair payau dan memanen buah unik yang jadi favoritnya warga Jawa Barat. Bukan cuma dipanen ya, keduanya akan Abdi jadikan masakan spesial asal Jawa Barat yang pastinya menggugah selera. Penasaran kan? Makanya tetap di jejak anak negeri ya, karena alam memberi banyak manfaat. Sebelum Abdi kasih semuanya, sebentar ya, Abdi mau main dulu sama teman-teman kecil Abdi. Permainan anak pesisir mah beraneka ragam. Nih salah satu contohnya, main bola. Selain sehat, ini juga murah meriah Cuma butuh bola saja. Waduh, Abdi cuma jadi bulan-bulanan anak-anak nih. Wah, gawat ini. Permainan ini namanya kucing-kucingan. Abdi nih yang jadi kucingnya. Tugas Abdi mendapatkan bola yang dioper oleh anak-anak. Kalau Abdi dapat bola, gantian nih. Pengoper yang bolanya bisa Abdi ambil. Dia yang jaga atau jadi kucingnya. Wah, tapi kok ini kayaknya susah pisan ya ambil bola dari anak-anak. Meni pada jago pisan giring bolanya. Alah, ternyata meni capek pisan main bola sama anak-anak daerah sini mah. Pada kesit bawa bolanya teh. Sekarang saya yang jadi kucing, jadi harus mengejar bola mereka. Sok jang, ngoperkan deh jang, kuah udah. Kalau gini Abdi nyerah aja deh. Nanti belum keliling Pangandaran, sudah lelah duluan. Hari ini Abdi akan mengikuti nelayan di Batu Karas Pangandaran untuk menjaring ikan. Sebelum melaut, Abdi harus bekerja sama dengan bapak-bapak nelayan untuk memasukkan perahu ke dalam air. Oke, kita berangkat Kang. Walau cuaca di daerah Pangandaran sering terjadi hujan, namun sepertinya tidak menjadi halangan untuk nelayan pergi melaut. Karena di saat ini musim ikan layang sudah mulai dan nelayan akan ke laut untuk menjaring setiap hari baik pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Mantap! Nah, hari ini saya teh mau ikut sama si akang-akangnya tebar jaring cari ikan nih. Wah, pasti banyaknya Pak ikannya. Serpisan. Sebenarnya jaring ikan ini dilakukan di darat atau pinggir pantai. Namun jaring harus ditebar di tengah laut, lalu ditarik dari darat. Sesampainya di spot yang terdapat banyak ikan layang, jaring langsung dilemparkan ke dalam air laut. Jaring ditebar sambil mengelilingi ikan layang. Kekompakan sangat diperlukan antara pelempar jaring dan motoris diuji nih. Jika tidak kompak atau salah, bisa jadi jaring tersangkut balik-balik motor. Atau yang lebih fatalnya lagi, ikan tidak masuk dan mengarah ke arah jaring. Ini mah bisa dibilang kerja sia-sia tuh. Panjang jaring yang dilepaskan berkisar dari 300 hingga 500 meter. Wah, lumayan panjang juga ya. Jika jaring telah selesai dilepaskan, kini saatnya kembali ke darat sambil membawa tali jaring yang akan ditarik bersama di pinggir pantai. Nah, jadi tadi tuh abis menebar jaringnya,
Sekarang kita langsung menarik talinya. Tuh, bapaknya langsung narik tuh sebelah sana. Ayo! Ini mah harus kompak nariknya, biar cepat ke darat jaringnya. Ada yang unik nih, Abdi dipakainya alat seperti sabuk agar lebih mudah menarik jaring. Secara bergantian, para penarik jaring maju ke depan untuk menarik jaring. Memang segala sesuatu jika dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Nah, sekarang tuh jadi bagian narik jaringnya nih. Kira-kira sekitar 30 menit baru jaringnya bisa terangkat ke daratan laut. Langsung kita bisa lihat nih berapa banyak ikan dan ikan apa saja yang didapat. Bener tuh, Pak? Bukan hanya jaring nih yang ditarik, tapi adanya arus air dan angin membuat kegiatan menarik jaring jadi semakin berat. Akhirnya jaring mulai terlihat. Ini tandanya hampir selesai nih, Abdi dan yang lainnya menarik jaring. Semakin jaring mendekat, para penarik jaring semakin semangat menarik jaring untuk ke darat. Bahkan tidak sedikit para penarik yang maju hingga menceburkan diri ke dalam air. Hayu Kang, semangat! Bukan hanya kaum Adam nih, bahkan kaum Hawa pun penuh semangat menarik jaring yang membawa rezeki mereka hari ini. Hayu ibu-ibu, semangat! Akhirnya sampai juga nih, dan hasilnya ikan layang berhasil didapatkan. Banyak ikan, lihat tuh. Ada ikan apa aja ini teh, Pak? Ikan layang, layur, buntal. Pokoknya mah meniseur pisan. Lihat tuh si Akang panennya. Sekarang teh tinggal pada diambilin sama pengepung di sini. Dalam sehari, jika musim ikan layang seperti ini, nelayan bisa mendapatkan ikan layang hingga kuintalan. Wah, mantap, Saya sama Teh Ita teh mau masak apa teh? Sukri. Sukri, bentar. Sukri teh naon teh? Suuk sama teri itu. Oh, Campurin sukri gitu. teh suuk sama teri alias kacang sama ikan teri. Wah, unik Mantap, pisan ya? dari namanya juga. Ayo teh, sekarang mah Ya. kita masak. Oke. Abi naon heula ya teh? Sok ya goreng heula. Oh iya goreng heula. Mangga teh sakarapnya teh. Wah, ini kayaknya mah bakal raos ini masakannya. Sementara Abdi goreng ikan, Teh Ita membuat bumbu masakannya ya. Bumbunya juga nggak susah nih, yang mau bikin juga wajib catat ya. Ada bawang merah dan bawang putih serta muncang atau kemiri nih, yang bikin masakan jadi gurih. Haluskan menggunakan garam ya, biar mudah. Setelah itu, tambahkan cabai merah, kencur, dan juga jahe, biar lebih segar dan tidak amis. Hayu teh, rendos lagi sampai halus. Jangan lupa tambahkan gula merah agar rasanya lebih gurih. Terakhir, tambahkan tomat agar rasanya lebih segar nanti. Oke, bumbu sudah siap nih. Kalau menurut Teh Ita, jangan terlalu diaduk dan matang ikan layangnya agar tidak hancur. Teh, Abdi angkat ya ikannya. Saatnya masak. Oh. Masak bumbu hingga matang ya. Dikocek atau diaduk nih kalau kata si Teteh, biar matang merata. Jangan lupa juga ya, tambahkan daun jeruk biar makin jos rasanya. Udah harum? Harum pisan ini mah kayak sambal. Aduh, Ini mah pedas, seger, cocok banget nih. mantapnya. Makan sambil cuaca lagi hujan kayak gini. Betul nggak Ya, teh? iya betul bisa. Setelah bumbu harum, masukkan air sedikit agar bumbu tidak gosong. Aduk sedikit hingga air menyatu dengan bumbu. Bukan cuma teri layangnya nih, masukkan juga suuk atau kacang ke dalam masakan. Wah, enak ini mah pastinya. Setelah dirasa cukup dan bumbu menyerap sempurna, sukri siap untuk dihidangkan. Ini mah menipas pisan dimakan pakai nasi hangat di cuaca hujan seperti ini. Walau cuma teri dan juga kacang, tapi terasa nikmat pisan. Apalagi dimakannya barengan seperti ini, jadi makin semangat makannya. Kan kalau cuaca begini mah, bikin perut cepat lapar ya.
ikan layangnya teh meni. Aduh, gimana ya teh? Enak pisan. Si bumbunya teh, Kang, ada manisnya, meresap banget sama ikan layangnya. Nih, dibantu sama suuk alias kacang. Kariuk pisan ieu mah. Walau kecil begini, ikan layang memiliki segudang manfaat loh. Dari mulai mencegah gigi keropos, mengatasi radang gusi, hingga mencegah osteoporosis nih. Bukan hanya itu, ikan layang juga dapat membantu menambah berat badan hingga meningkatkan mood. Ayo, siapa yang suka bete? Makan ikan layang ya, biar semangat lagi. Karena alam memberi banyak manfaat. Hari ini Abdi bergeser ke daerah Pantai Legok Jawa di Pangandaran. Bersama Kang Rama, di sini Abdi mau mencari sejenis ganggang yang diberi nama ceker hayam dan dikonsumsi oleh warga Legok Jawa. Ceker hayam biasa hidup di karang-karang yang di laut. Jadi pas pisah nih, air lautnya lagi surut, jadi Abdi bisa langsung cari plus ambil ceker hayamnya. Wah, ternyata bukan cuma Abdi dan Kang Rama nih, ada juga warga lokal yang sedang mencari ceker hayam. Ceker hayam dapat diambil menggunakan tangan kosong atau menggunakan pisau agar lebih mudah mengambilnya. Ini dia nih yang dinamakan ceker ayam. Kata orang sini dinamakannya ceker ayam karena bentuknya kayak ceker ayam. Tuh. Tidak semua pantai berkarang di daerah Pangandaran mempunyai ganggang laut yang namanya ceker hayam. Hanya di Pantai Legok Jawa saja. Makanya yang penasaran boleh ya datang ke sini. Hehehe. Walau sedang surut, ceker hayam agak sulit nih dicarinya. Selain kecil, ceker hayam memiliki bentuk yang hampir serupa dengan karang. Ditambah ia hanya terdapat di karang yang tergenang atau terendam air laut. Bukan hanya ceker hayam, banyak biota laut lainnya yang terdapat di karang dangkal di Pantai Legok Jawa. Wah, ini menandakan jika karang dan laut di daerah Legok Jawa masih cukup baik nih. Wah, nggak terasa udah banyak juga nih. Bu, tos seueur. Ayo, Bu, kurang pasak kayak namanya. Oh, nah, Ayo, ya Kang, Nih, sekarang saya ditemani sama ibu-ibu di sini. Mau masak apa kita, Bu? Ceker hayam laut, cabai hijau. Ceker hayam laut, cabai hijau. Wah, pasti lada ya, Bu. Penasaran juga nih, saya belum pernah makan. Hayu, Bu, sekarang mau kita masak, Bu. Sebenarnya Abdi belum yakin nih kalau biota laut yang satu ini bisa dimasak, apalagi dikonsumsi. Tapi kalau ibu-ibu di sini yakin, Abdi juga yakin lah. Kali ini Abdi dipercaya untuk menghaluskan bumbunya. Bumbu yang digunakan cukup mudah Ada bawang merah dan bawang putih, lalu ada kemiri dan juga cabai rawit. Kalau masakan pesisir mah pasti lada atau pedas. Oh iya, jangan lupa beri garam sedikit agar mudah menghaluskannya. Lalu masukkan kunyit, kencur dan juga jahe agar amis dari ceker hayam hilang dan masakan lebih segar. Sambil memberikan bumbu yang akan Abdi haluskan, Bu Ade memotong bahan tambahan untuk dimasak bersama ceker hayam. Nah, kalau Bu Ati sibuk membersihkan ceker hayam yang akan dimasak. Benar-benar kerjasama yang solid kan? Bu, atas lembut itu tuh, Bu. Kantun naon? Kantun ngagoreng. Ngagoreng. Mangga, Bu, sakedapnya, Bu. Setelah semua bahan siap, saatnya kita olah menjadi masakan enak khas pesisir Jawa Barat. Seperti biasa, bumbu ditumis terlebih dahulu nih. Setelah bumbu harum, masukkan bahan utamanya nih, ceker hayam. Ini agar cekernya benar-benar matang saat dihidangkan nanti. Setelah itu, masukkan irisan cabai dan juga tomat. Wah, ini mah pasti segar nih masakannya. Setelah cabai dan tomat cukup layu, masukkan air secukupnya. Ini agar bumbu dapat meresap dan tidak gosong. Masukkan juga tambahan bahan seperti wortel. Wah, ini mah selain enak, sehat juga ada sayuran di dalam masakannya. Yang terakhir, masukkan tahu yang tadi sudah diiris oleh Ibu Ade. Abdi aduk ya Bu, biar bumbu meresap sempurna dan merata ke dalam masakan. Wah, tos asaknya namanya, Bu. Angkat aja, Bu, jahit. Nah, siap, Bu.
Akhirnya rasa penasaran Abdi buat ngerasain biota laut yang dinamakan ceker hayam oleh orang-orang di daerah Legok, Jawa terbayar nih. Walau awalnya agak takut, ternyata rasanya meni enak pisan euy. Ditambah macam bumbu yang menyerap dalam masakan, membuat mulut Abdi gak bisa berhenti untuk mengunyah si ceker hayam beserta teman-temannya. Rasa ceker hayamnya teh bening ngereces pisan ngerekes ketika di dalam mulut teh. Terus segernya nih karena ada cabai hijaunya, lihat. Seger, lada, rawas pisan, gurihnya Bu. Sok Bu, lajeng Bu. Di Bu, di. Walau bentuknya jadi mengecil setelah dimasak, ceker hayam mempunyai banyak manfaat nih. Selain menghilangkan lapar jika dikonsumsi, apalagi jika pakai nasi ya. Biota laut ini juga bermanfaat fungsi tiroid dalam tubuh, serta menjaga kesehatan jantung. Tuh, makanya jangan menyepelekan hal kecil ya. Karena biar kecil, mempunyai peran penting nih buat kita manusia. Karena alam memberi banyak manfaat. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Pangandaran juga jadi tempat budidaya nih. Seperti di daerah Legok, Jawa, Pangandaran nih. Di sini ada kolam untuk budidaya ikan-ikan air tawar seperti mujair dan ikan nila. Sepertinya lagi ada yang mau panen nih. Boleh kali ya kalau Abdi ikutan? Kang, tujuh naraon ieu teh Kang. Oh, ngapedahkeun nya. Oh, seueur lautna ieu teh. Wah. Ku abdi bantosan atunya. Hayu atuh antosan. Wah, seru nih. Bisa nyebur ngacak-ngacak kolam ikan gratis. Ini jadi pengalaman pertama Abdi nih, panen ikan nila di kolam. Oh ya, karena di daerah ini berbatasan langsung dengan laut, jadi sungai di sini merupakan air payau. Nah, otomatis kolam ikan di sini juga menggunakan air payau. Karena air kolamnya diisi menggunakan air sungai. Hayu Kang, Abdi bantu. Jadi sistem jaringnya gini nih. Jaring dibuat seperti melingkar mengelilingi kolam yang berukuran 1.700 meter. Awas jaringnya dipegang ya, jangan sampai lepas. Ini juga harus kompak, kalau tidak ikannya bisa lepas semua. Ternyata cukup sulit juga ya menjaring di kolam. Apalagi kolam yang dasarnya lumpur seperti ini. Susah pisan jalannya. Kakinya terjebak lumpur, ditambah harus terus pegang jaring nih. Makin lengkap deh kesulitannya. Ikan di sini dipelihara dari ukuran 1,5 cm. Setelah 3 bulan, ikan biasanya dipanen. Mulai punya tugas masing-masing nih. Ada yang melebarkan jaring agar ikan tidak lepas, ada juga yang membersihkan sampah agar tidak tersangkut yang bisa menyebabkan jaring rusak. Kini tinggal menyatukan masing-masing ujung jaring dan membawanya ke pinggir. Jangan dianggap enteng ya. Selain tadi dasarnya lumpur, jaring yang berisi ikan juga berat nih. Ada juga ikan melompat untuk meloloskan diri. Jadi makin sulit membawa jaring ke pinggir. Ayo Kang, semangat! Akhirnya berkat kerjasama yang apik, ikan nila berhasil dijaring. Ikan dikumpulkan di jaring lain agar lebih mudah untuk dikirim nantinya. Kayaknya seru juga ya ikut mindahin ikan yang terjaring ke tempat lain. Punten Kang, Abdi coba ya. Total ikan yang dipanen di sini bisa hingga 5 kuintal untuk sekali panen. Beuh, banyak pisan ya. Selain itu, pemeliharaannya yang tidak terlalu sulit dan permintaan yang cukup tinggi di Indonesia membuat ikan ini jadi target utama untuk dijadikan ikan ternak pembesaran. Wah, manis haragar gini tinggal bah. Wah, ternyata nih ikan nila di sini tuh pada sehat nih. Aman dari kutu-kutu air. Kenapa? Karena airnya air payau. Beda sama di kolam-kolam biasanya. Jadi untuk mengkonsumsi ikan nila ini aman, sehat, bermanfaat. Wah, inti nama raus pisan. Ayo. Mudahnya pemeliharaan ikan nila ditambah rasanya yang sangat khas di lidah membuat ikan ini menjadi salah satu favorit ikan konsumsi bukan hanya di Jawa Barat, melainkan di Indonesia. Wah, jadi nggak sabar mau masak ikan nilanya.
Sekarang teh saya sama Ibu Sri mau masak apa, Bu? Ikan jair, cobek, jahe. Ikan jair, cobek jahe. Wah, pasti anget atuh ya, soalnya ada jahenya, Bu. Sok ayeuna mah orang masak we, Bu. Abdi kebagian tugas untuk membersihkan ikannya nih. Walau lebih bersih karena dipelihara di air payau, tapi tetap saja nih ikannya harus tetap dibersihkan. Isi dari perut ikan juga harus dibersihkan karena tidak enak jika dikonsumsi. Termasuk sisiknya nih, biar lebih enak pas makannya nanti. Selagi Abdi membersihkan ikan, Ibu Sri menyiapkan bumbunya. Bumbu yang dihaluskan, simak baik-baik ya. Ada bawang merah dan bawang putih nih, serta kunyit agar amis ikan hilang saat dimasak nanti. Jangan lupa juga gula sebagai perasa gurih alami pada masakan. Karena nama masakannya ada jahenya, berarti bumbunya juga harus ada atuh jahenya. Yang banyak ya Bu, biar segar dan hangat di badan. Soalnya lagi musim hujan. Ada yang spesial nih pada bumbu masakan. Diberi kacang goreng yang dihaluskan jadi satu ke dalam bumbu. Wah, ini mah pasti tambah gurih masakannya. Oh ya, hampir lupa bukan hanya direndos nih, ada juga bumbu yang dibakar untuk campurannya nanti. Tuh, lihat Mang Ewok, udah hampir matang kayak bumbu yang dibakarnya. Ada jahe, bawang merah, dan juga tomat yang dibakar untuk tambahan bumbu. Ayo Bang, orang bakar. Bu Abi nggak bakar saja, Bu. Setelah dibersihkan, ikan Abdi bakar dulu ya. Biar lebih wangi dan enak nanti saat dimasak dengan bumbu. Membakarnya juga pakai batang daun kelapa. Jadi dapat aroma bakaran batang daun kelapanya. Makin gak sabar mau ngerasain masakannya. Bakarnya gak perlu sampai matang ya. Hanya setengah matang agar ada aroma bakarannya saja. Bu, ya atas, Bu, setengah matang. Iya, cana. Sana kadi, itu kan rumah. Buru-buru sok. Setelah selesai, kini saatnya menyatukan semuanya di dalam penggorengan. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Setelah bumbu matang, tambahkan serai dan juga daun salam agar masakan lebih wangi dan gurih. Tambahkan air. Setelah air mendidih, masukkan ikan mujair yang telah dibakar tadi. Aduk perlahan agar bumbu menyerap dan ikan tidak hancur. Manis singit kieu, Ibu mau biasanya masak ieu nya. Oh, di zaman dulu iya mah turun-temurun. Wah, turun-temurun. Cik, Abi nyobiannya. Haus kieu. Kayaknya kewe pas tuangna. Setelah bumbu benar-benar meresap ke dalam ikan, belum jair cobek jahe siap untuk disantap. Ini dia yang Abdi tunggu-tunggu, ngerasain masakan khas dari nenek moyang dari daerah pesisir Legok Jawa Pangandaran. Ini meni sedap pisan. Rasa ikan yang dibakar terlebih dahulu sebelum dimasak bikin rasanya semakin nikmat dan beda. Rasa ikannya tuh enak pisan. Rasa bakar ikannya tuh bener-bener kerasa. Terus bumbunya meresap, gurih, ada asam-asamnya dari buah honje ini. Terus pas masuk tenggorokan anget pisan karena jahenya dibakar. Raos bisa. Bener tuh Bah, raos? Raos. Bener kan raos? Raos. Hayu atuh tambih deh. Wah, ini jadi pengalaman pertama Abdi nih makan ikan bakar yang diolah lagi menjadi masakan. Selain menjadi salah satu favorit lauk masyarakat Indonesia, ikan mujair juga memiliki banyak manfaat nih. Salah satunya menjadi sumber protein. Bukan hanya itu, ikan mujair juga sangat bagus untuk memelihara jantung, melawan peradangan, serta menjaga kesehatan mental. Makanya yang gak doyan ikan, pikir-pikir lagi ya. Karena banyak manfaatnya buat tubuh kita. Karena alam memberi banyak manfaat. Wah, abis panen plus makan, enaknya mah jalan-jalan sebentar ya. Biar turun nih yang habis dimakan. Teteh. Kumaha tadi panen jairna?
Wah, pokoknya mah teh sumur pisan. Teteh nuju naon ieu teh? Iya nuju ngalah takokak. Oh. Sok atuh bade bantuan. Ah, nya atuh ku abi bantosannya teh nya. Ini kok nama buahnya unik ya, takokak. Kalau buahnya mah mirip leunca, tapi ini mah lebih besar pohon dan batangnya. Teh ieu teh sapertos leunca geuninnya teh. Bentenna naon tah ieu? Takokak sareng Leunca. leunca tah. Ieu teh sami bentukna mah. Cuman benten rasana. Oh, benten rasana. Tapi harus hati-hati nih ngambil takokaknya, karena tumbuhan ini ada durinya. Di Jawa Barat, takokak biasa dikonsumsi sebagai lalapan dan campuran masakan. Tapi sebagai orang Sunda, Abdi belum pernah coba Sok rasana kumaha? Upami rada-rada Hmm. aneh. Wah, Kunaon? pahit. Ternyata pahit ya takokak teh kalau belum diolah mah. Ini mah enaknya teh sama sambal dicoel pasti mantap ini mah ya teh. Ternyata kalau nggak biasa makan buah takokak, rasanya nggak enak, euy. Teh cekap tos teh. Atos lah. Atos hayu atuh ah. Cekap meureun teh. Ayo, ayo. Kali ini nih saya sama teteh siapa? Teh Nopi. Sama Nin. Yayan. Nin Yayan mau masak olah lauk jair. Wah, jair ini mah pasti enak teh. Kali ini Abdi kebagian untuk mengolah sayuran dan buah takokaknya nih. Oke lah, Abdi kerjakan ya teh, Bu. Sebagai bahan campuran, wortel dan timun memiliki peran penting nih, memperkaya kandungan vitamin pada olahan masakan yang akan dibuat. Sementara Abdi memotong sayuran, Bu Yayan dan Teh Novi juga punya peran masing-masing. Bu Yayan yang senior memarut kelapa yang akan diambil santannya nanti, sedangkan Teh Novi membuat bumbu. Mau tahu apa aja bahan bumbunya? Ada bawang merah, cabai rawit, bawang putih, serta kunyit dan kemiri. Untuk bahan yang terakhir dapat berfungsi sebagai penguat aroma pada masakan. Semua bumbu dihaluskan jadi satu dalam cobek. Hayu teh, sing bener ngarendosnya. Setelah bumbu cukup halus, masukkan tomat untuk direndos bersama bumbu lainnya. Tapi jangan sampai halus ya, biar masih ada teksturnya dari tomatnya yang membuat masakan jadi lebih segar. Enggak. Kumaha Nin? Ya bumbu nate kedah digoreng heula. Oh digoreng heula ditumis heula mah. Enggak atuh teh. Bumbunya udah jadi nih, berarti saatnya untuk dimasak. Teh tingali. Tumis bumbu hingga matang dan harum. Diaduk-aduk ya, jangan sampai gosong. Setelah bumbu matang, masukkan perasan kelapa alias santan ke dalam wajan. Cara merasnya sengaja tidak disaring, jadi ada sebagian kelapa yang ikut masuk ke dalam wajan. Kalau menurut Teh Novi, ini akan membuat rasa pada masakan menjadi lebih gurih. Masukkan daun salam agar semakin raos rasa masakannya nanti. Lalu masukkan buah takokak yang tadi Abdi ambil bareng Teh Novi. Selain takokak, wortel dan timun juga ke dalam wajan. Aduk lagi biar tercampur rata dan santan tidak pecah. Nin, terus naon deui ini nih teh? Atos? Tos. Kantun, ieu ngagolak we nya Nin. Mun. Mohon. Awas pecah. Moal Nin. Setelah mendidih, kini tinggal masukkan ikan ke dalam wajan. Masak hingga ikan matang dan bumbu benar-benar menyerap pada ikan. Ini mah udah nggak sabar mau ngerasain gimana rasa masakannya. Nin, iya teh asak Nin. Asak, angkat we nya Nin. Siap Nin. Asik, akhirnya masakan siap untuk disantap. Bener euy, ini mah meni sedap pisan, gurih. Pas lah sama perut Abdi yang lagi kosong. Rasa ikannya teh meni lembut pisan nih. Karena dikulub, tahu dikulub alias direbus. Terus nih daun kelapa, bukan daun kelapa, parudan kelapanya tuh kerasa banget gurih. Ini nih yang satunya nih. Leunca. Bukan takokak. Ketika dimakan pecah di mulutnya tuh, seger ya Nin ya. Ya. Teh. Mun. Selain nikmat, ikan mujair juga memiliki segudang manfaat.
Kandungan omega 3 dan 6 pada mujair dapat bermanfaat bagi kita untuk mengurangi perlemakan di hati, menyediakan energi, serta menurunkan kolesterol jahat pada tubuh. Eits, bukan itu saja. Walaupun tanaman liar, buah takokak yang tadi Abdi ambil juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya mengobati diabetes, mengatasi asam urat, hingga mengatasi osteoporosis. Tuh kan, makanya jangan suka anggap remeh ya tumbuhan yang ada di sekitar kita. Karena alam memberi banyak manfaat.